bersama dengan istri Tuhan. Engkau berkati Pak Roni bersama dengan keluarga. Biarlah mereka mengalami Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka dimanapun mereka melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Biar lewat mereka banyak jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Banyak jiwa yang bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati gereja kami Rock Beleza Tuhan. Yang mungkin saat ini Tuhan kami belum bisa lagi berkumpul bersama-sama. Tapi kami percaya bahwa urapan Tuhan sungguh sempurna atas kami sampai dengan hari ini. Engkau berkati kami semua Tuhan, khususnya pemimpin kami Tuhan Bang Toga bersama dengan keluarga. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Urapan Tuhan yang luar biasa terjadi atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang direncanakan buat gereja kami Tuhan, Engkau buat berhasil. Engkau berikan kesehatan Tuhan buat hamba-Mu. Engkau juga memberkati setiap leader yang ada di gereja kami Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka semua, setiap gembala komsel yang ada. Engkau berkati masing-masing mereka Tuhan Yesus. Urapan Tuhan sempurna terjadi atas mereka ketika mereka melayani Engkau Tuhan. Biarlah banyak jiwa yang melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jauhkan roh setiap roh takut Tuhan. Engkau jauhkan setiap roh-roh kekecewaan Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka hanya fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati kami semua setiap jemaat yang ada Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya bahwa berkat-berkat yang luar biasa Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang menyediakan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami siap lompat memuji Engkau Raja di atas segala Raja. In the name of Jesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang siap untuk puji Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau katakan sama-sama, ku naikkan syukurku. Haleluya. Hey, hey, mari kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, hey, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, kawan saya tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selamat, memuliakanmu. Ku bebaskan, dibangkitkan Kau dan hanya untukmu. Yang begitu besar, katakan apa? Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Katakan sama-sama, ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti puji, meninggikan namamu selamat, memuliakanmu. Dibebaskan,
pasti baik. Kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Hey. Haleluya. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, hey. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Say, Tuhan Yesus baik, yeay. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah, mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian.
memimpin kami, memegang kami dengan segala kuasa yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami mendapati bahwa hidup kami dijaga oleh Tuhan, dipelihara secara sempurna dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari dan siang hari ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur karena minggu-minggu yang kami lalui dan kami lewati, kami mendapati bahwa pemeliharaanmu sempurna atas kami. Engkau menyediakan segala sesuatu dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Engkau menyediakan makanan minuman di rumah kami. Engkau menyediakan segala berkat-berkat dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan mengasihi dan menyayangi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman pemulihan, firman yang menyembuhkan, firman yang menguatkan, firman yang membawa kami semakin mengenal Tuhan, karena pengenalan kami akan Engkau itu adalah hal yang utama yang membangkitkan iman kami. Bahkan di masa-masa yang sulit dan susah ini, kami tahu bahwa iman kami di hadapan Tuhan, kami hidup karena iman, bukan karena keadaan yang kami lihat dengan mata kami, dengan kacamata dunia, tapi kami melihat dengan kebenaran firman Allah yang sungguh-sungguh hidup untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Kami percaya baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, mereka yang mendengarkan firman, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, bahkan yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, mengalami kekurangan dicukupkan, bahkan berkelimpahan segala berkat-berkat baru dari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kiranya dimanapun kami berada, ada pengurapan Tuhan, ada kasih Tuhan. Kami semakin hari semakin menyadari bahwa kebutuhan kami akan Tuhan. Pertolongan Tuhanlah yang menjadikan kami sempurna pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya dan rindu diberkati, sama-sama berkata amin. Baik, shalom saudara-saudara GGC Jakarta, jemaat Tuhan, dan siapapun nanti yang akan melihat tayangan ini, biar kiranya kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, di masa-masa yang genting, khususnya untuk kita di kota Jakarta, di masa-masa yang sulit ini, kita mau terus berdoa supaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita dan kita tetap percaya bahwa setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan buat kita semua bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara GGC Jakarta, dalam kehidupan ini kita selalu mengukur segala sesuatu dengan untung dan rugi. Ya, dalam kehidupan ini selalu apapun yang kita kerjakan ada untung, ada rugi. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan ada untungnya, ada juga ruginya. Namun kita tetap percaya bahwa kalau kita dalam Tuhan, kita akan mengalami segala keberkatan dan segala keuntungan. Nah, hari ini saudara-saudara, manusia diperhadapkan di seluruh dunia ini dan terutama kita yang ada di kota Jakarta, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menakutkan kita. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa sumber keuntungan bukan pada ketakutan. Jadi orang yang mengalami ketakutan akan kehilangan keuntungan. Dan mari kita akan buka dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mari kita akan buka bersama dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian, ya, nanti saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh ikuti, bahwa sumber keuntungan kita adalah waktu kita tidak takut menghadapi keadaan-keadaan yang sulit sekarang ini. Tapi sumber keuntungan dalam kehidupan kita adalah waktu kita dengan berani berkata bahwa kita menjalani kehidupan dengan tetap takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, saya mempelajari dalam Alkitab, kata takut pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ya. Tadi Alkitab sudah mengatakan dalam Mazmur Daud berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, kata takut pertama kali muncul dalam Alkitab dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Allah berkata demikian. Ini pembicaraan antara Adam dengan Allah, dengan Tuhan. Ia menjawab, waktu Allah memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, katanya, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. GKI Jakarta, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kata takut yang pertama kali muncul dalam kitab Kejadian menyatakan bahwa manusia takut kepada Tuhan. Tapi kita perlu lihat apa penyebab takut manusia pertama ini kepada Tuhan dalam kitab Kejadian ini. Dikatakan begini, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kita perlu ketahui bahwa ketelanjangan Adam terjadi karena Adam memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang artinya takut karena Adam berbuat dosa. Sehingga dia menghindar dari Allah. Sehingga dia pergi. Bahkan dia bersembunyi. Waktu Tuhan Allah mencari dan memanggil-manggil Adam, di manakah engkau? Adam berkata apa? Aku takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, kita perlu menyadari hari-hari ini saudara-saudara bahwa orang takut untuk menghadap kepada Tuhan bukan berarti dia takut kepada Tuhan. Ketakutan-ketakutan yang ditebarkan oleh manusia zaman ini ataupun dunia zaman ini adalah takut yang berbeda dengan apa yang dituliskan oleh pemazmur. Orang hari-hari ini takut mati, takut gak makan, takut hubungan keluarganya berantakan, takut dan takut. Takut untuk menghadapi kenyataan kehidupan, takut untuk melihat masa depan daripada anak-anaknya. Kata takut inilah yang ditebarkan. Dan kata takut ini ada karena dosa sebetulnya. Itu sebabnya Adam berkata, aku bersembunyi, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara, banyak orang lari dari Tuhan hari-hari ini, takut untuk menghadap Tuhan karena ketelanjangannya. Jadi manusia Adam dan banyak orang juga pada zaman ini takutnya adalah karena alasan berbuat dosa. Lalu kata takut yang kedua dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Bapak Ibu buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Kata takut yang kedua muncul dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Ini perjanjian Adam dengan Nuh. Kita akan lihat bahwa dikatakan demikian. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Saudara, kita lihat gini ya, bahwa Adam waktu dia takut kepada Tuhan, dia bersembunyi karena dosanya. Dia meninggalkan Allah, dia tidak mengalami berkat. Tetapi kita melihat Nuh, dia adalah orang yang saleh, dia yang takut kepada Tuhan. Tuhan berkata begini, maka dunia ini, isi dunia ini akan takut dan gentar kepadamu. Di sini dikatakan segala binatang di bumi,
segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah itu semuanya diserahkan. Kita perlu mengingat juga Alkitab berkata dalam Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan kalau kita membaca kisah hidup daripada seorang Nuh, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan akibat dari takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka Tuhan berkata, dunia ini akan tunduk kepadamu, bahkan takut kepadamu. Termasuk apapun, saudara-saudara. Semua yang bergerak di bumi. Kalau saya menafsirkan semua, bahkan sakit penyakit pun akan terhindar dari hidup kita. Tapi orang hari-hari ini takut mengalami ataupun menghadapi kenyataan kehidupan hari-hari ini. Karena banyak mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Adam. Setelah dia memetik buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia makan buah itu. Yang biasanya dia berbincang-bincang dengan Allah di Taman Eden. Tetapi hari itu waktu Allah bertanya, memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Alkitab mencatat bahwa Adam menjadi takut kepada Tuhan. Tapi bukan takut ini yang kita mau kita lakukan. Takut karena berbuat dosa. Takut karena melakukan kesalahan. Yang kita mau, yang dijelaskan oleh pemazmur, di dalam Mazmur 25 ayat 12-13 yang kita baca tadi, takut yang dimaksudkan adalah menghormati Allah, mempercayai Allah, tidak gentar menghadapi dunia ini karena takut akan Tuhan. Saudara, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia ini penuh dengan ketakutan hari-hari ini. Corona ini sangat dianggap sangat sebuah hal yang sangat mengerikan. Tetapi kita lihat bahwa sesungguhnya kita diciptakan bukan untuk takut menghadapi keadaan dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini Tuhan bilang apa? Tunduk kepada kita. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, berulang-ulang saya bacakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Itu sebabnya kalau saya katakan di awal tadi, hari-hari ini apapun yang kita lakukan ada untung, ada rugi. Tetapi takut akan Tuhan akan mendatangkan keuntungan. Mari kita melihat bahwa pengertian, waktu kita mengerti dengan benar apa itu takut akan Tuhan yang mendatangkan keuntungan, maka sumber keuntungan kita adalah punya pengertian yang benar tentang takut akan Tuhan. Saya akan bawa saudara-saudara kembali kepada yang ketiga. Yang pertama tadi bahwa kata takut pertama dalam Kejadian 3 ayat 10, kata takut yang kedua dalam Kejadian 9 ayat yang kedua. Lalu kata takut yang ketiga muncul dalam Alkitab dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Ini bicara tentang Abraham, bapak segala orang percaya. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Ini dia bilang. Allah berkata demikian kepada Abram. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Saudara, kita ini orang percaya, orang beriman. Kita selalu bilang kita hidup bukan karena melihat keadaan dunia ini. Kita hidup, kita berjalan karena iman. Dan waktu Abram dipanggil Allah, dia mengikuti Tuhan, dia berjalan mengikuti Tuhan. Satu kali Tuhan datang kepada dia dan berkata, janganlah takut Abram. Ini namanya belum diganti dengan Abraham, masih Abram. Lalu Tuhan berkata begini, berjanji demikian kepada Abram, yang nanti kalau kita baca dalam pasal ini dikatakan bahwa akhirnya Abram diganti dengan nama Abraham. Dikatakan demikian, akulah perisaimu, upahmu sangat besar di bumi. Saudara, takut yang dialami oleh Nuh, takut yang dikerjakan oleh Abram, ini berbeda dengan takut yang terjadi kepada manusia Adam.
akan Allah, menghormati Allah, mendatangkan damai sejahtera. Tetapi takut kepada Allah karena dosa mendatangkan ketakutan untuk menghadapi keadaan dunia ini. Nah, pemazmur berkata kemudian dalam ayat yang pasal 25 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Takut yang dialami oleh Nuh, takut yang dialami oleh Abram, sehingga namanya diganti menjadi Abram, itu mendatangkan hubungan kedekatan dengan Allah. Namun takut yang dialami oleh Adam, takut karena berbuat dosa. Itu sebabnya Bapak Rohani kita Pak Arifin sejak awal berkata dalam menghadapi pandemik ini, bahwa takut menghadapi hidup ini itu dosa. Bahkan kalau engkau mengalami khawatir akan hidupmu, itu engkau sedang melecehkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tidak mengerti apa yang saudara alami hari ini. Tapi saya berdoa biar Roh Kudus menjamah hidup kita semua masing-masing. Saya percaya bahwa kondisi-kondisi hari ini bisa melemahkan iman banyak orang. Tapi kita tetap berdoa. Pengertian yang benar tentang takut akan Tuhan kita harus miliki, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sampai Tuhan tidak membuka perjanjian-perjanjiannya kepada engkau karena engkau takut, khawatir menjalani kehidupan ini. Sama-sama takut, saudara-saudara. Tapi yang satu takut menghadapi kondisi dunia yang morat-marit dengan corona, dengan penyakit-penyakit di kiri kanan kita, tiba-tiba orang meninggal, orang mati. Saya dalam 2 minggu terakhir ini aja mungkin ada sekitar 7-8 orang-orang dekat yang pernah saya kenal yang meninggal. Ketakutan-ketakutan melihat hal seperti ini, saudara-saudara, itu adalah ketakutan yang dialami oleh Adam. Takut kepada Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Tapi takut yang dialami oleh Nuh dan yang dialami oleh Abram adalah takut akan Tuhan sehingga senantiasa datang menghadap, memohon kepada Tuhan. Makanya Daud berkata tadi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang menghormati Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang mempercayai Tuhan. Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut, yang tidak takut menghadapi dunia ini. Saudara, kita harus mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tidak boleh ada yang tersisa, saudara-saudara, dalam hidup kita. Sebab kalau ada yang tersisa, engkau akan menjadi sama seperti Adam, bersembunyi dari Tuhan. Waktu Tuhan memanggil engkau, misalnya di sini ada Pak Basuki. Pak Basuki, di manakah engkau? Maka Pak Basuki akan bukannya bilang, ini aku Tuhan. Tapi akan berkata, justru lari bersembunyi dari Tuhan. Hari-hari ini bagaimana dengan respon kita, saudara-saudara? Menghadapi masa-masa yang sulit ini, apakah engkau takut akan Tuhan atau takut dengan kondisi dunia ini? Dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 27 dikatakan, Amsal pasal 10 ayat 27. Bapak Ibu buka Alkitabnya, ya saya tunggu di sini. Ya. Amsal pasal 10 ayat 27 berkata demikian, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saudara, ini bukan saya menghakimi orang yang mati pada masa-masa ini. Saya percaya juga ada orang yang memang digariskan ataupun memang Tuhan panggil dia di masa mudanya. Bukan berarti dia orang berdosa ataupun orang yang gak percaya Tuhan. Tapi Alkitab berkata takut akan Tuhan memperpanjang umur. Mari pegang kebenaran ini, saudara-saudara. Kalau kita gak percaya lagi kepada firman, apalagi yang kita mau percayai?
Kalau engkau nggak percaya lagi kepada apa yang dituliskan oleh firman itu sendiri, yaitu Kristus itu sendiri, yaitu Alkitab. Apalagi yang kita mau percayai hari-hari ini saudara-saudara? Atau saya mau bilang, siapa lagi yang bisa kita percayai? Coba lihat hidup kita. Orang-orang yang menjaga betul-betul hidupnya, betul-betul menjauh dari banyak orang supaya menghindari corona ini, justru mereka mengalami kena penyakit corona dan mati juga. Itu sebabnya Tuhan bilang, Amsal berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan itu mencintai Tuhan, suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, pengertian-pengertian inilah yang perlu kita dapatkan saudara-saudara di masa-masa yang sukar ini. Takut akan Tuhan itu berarti beribadah di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dialami Abraham. Abraham itu berkata begini dalam nyanyian anak-anak sekolah minggu zaman dulu. Saya ingat bahwa Abraham, kau mau kemana? Aku ikut Tuhanku. Perjalananku akan payah. Tapi aku percaya Tuhan selalu melindungi dan memimpin aku. Dan Alkitab mencatat saudara-saudara, bahwa memang Abraham dijaga dan disertai, dilindungi oleh Tuhan. Dia memiliki umur yang panjang. Saudara. Lalu dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, saya akan bacakan banyak bicara tentang takut, ya, supaya saudara-saudara iman kita ini jangan sampai bergeser, takut menghadapi kondisi dunia, mencari artinya menyayangi diri kita, takut karena kita sayang diri, bukan takut karena menghormati Tuhan. Perbedaannya ini sangat kecil sekali saudara-saudara. Banyak orang akhirnya dia berpikir bahwa dia takut kepada Tuhan, tapi sebetulnya sedang takut menghadapi kehidupan di masa-masa sulit ini. Nah, dalam Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, takut akan Tuhan itu justru dibilang gini, ada ketentraman, bahkan ada perlindungan bagi kita semua. Saudara mau cari perlindungan di mana, saudara? Semua bangsa sekarang sedang bergejolak. Saya jadi ingat lagu zaman dulu, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Lagu ini bilang gini, berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Ini anak-anak milenial nggak tahu lagu ini ya. Tapi ini saya mau katakan Alkitab mengatakan ini, dalam takut akan Tuhan akan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan untuk kita semua. Jadi mau berlindung di mana saudara-saudara? Saudara mulai lihat gereja, saudara mau lihat pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran yang lain, bahkan mulai membanding-bandingkan, pengajaran-pengajaran ini gereja sana, gereja sini. Saudara, bukan itu masalah. Saudara tinggal dalam Tuhan, saudara takut akan Tuhan, tunduk kepada otoritas ilahi, tunduk kepada otoritas-otoritas yang ada di atasmu, takut akan Tuhan, ada ketentraman. Tapi kalau kita nggak tunduk kepada Tuhan, nggak takut akan Tuhan, makanya hidup kita hari-hari ini kita nggak tahu mau kemana arahnya. Dan saya mau katakan takut itulah yang dialami oleh Adam, manusia pertama. Kata takut yang pertama, bersembunyi dari Allah, lari dari Allah, berlindung di bawah-bawah pohon, berlindung kepada pengajaran-pengajaran yang lain, kepada hikmat-hikmat manusia. Sehingga dia bilang akhirnya, aku takut ketika engkau mencari aku, ketika engkau memanggil aku. Mari kita mengalami banyak pertobatan hari-hari ini. Saudara nggak usah takut dengan corona. Saudara. Saya nggak bilang kita mau sombong ataupun kita merasa bahwa kita hebat, enggak. Kalau engkau takut akan Tuhan, janji Tuhan berkata, perlindungan untuk engkau sempurna bagi anak-anaknya. Amin. Jangan ragu saudara. Nah,
Tadi kita udah lihat Abraham, kita lihat Adam, kita lihat Nuh, kita lihat Abraham. Bahwa sesungguhnya takut itu kepada Tuhan adalah takut di mana kita seharusnya kita menghormati Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, saya baca lagi. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga kita semua terhindar dari jerat corona. Saudara, mungkin saudara bilang, pendeta mah bisa aja. Enggak, saudara. Memang inilah kebenaran. Sehingga engkau terhindar dari jerat maut. Lalu saya bacakan lagi buat kita. Bagaimana Amsal pasal 19 ayat 23 juga berkata. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, takut akan Allah mendatangkan hidup. Bukan takut terhadap corona, saudara-saudara. Bukan takut terhadap sakit penyakit. Itu sebabnya kita jangan bereaksi berlebihan di masa-masa ini. Saya kemarin baca sebuah di WA grup ada dikirim sebuah video klip singkat bahwa ternyata di pelajaran anak-anak SD apa SMP saya lupa. Di buku pelajaran anak-anak SD atau SMP yang dicetak tahun 2017 dikatakan bahwa influenza dan ada beberapa penyakit yang lain itu sumbernya adalah coronavirus. Tapi kenapa nama coronavirus ini sekarang sepertinya sangat-sangat sangat-sangat heboh sekali, saudara. Padahal sebetulnya itu di pelajaran anak-anak kita sudah ditulis bahwa ada yang namanya coronavirus. Tapi kenapa orang padahal sudah dipelajari gitu ya, anak-anak sekolah dasar kita ataupun SMP kita sudah mempelajari itu. Tapi kenapa sepertinya penyakit ini penyakit yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena engkau bersembunyi dari Allah. Berbeda dengan apa yang dikatakan Amsal. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Nah itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari geser ya, kita harus mengalami pergeseran. Dan hari ini saya mau mengajak kita lebih jauh, bagaimana kita memperoleh pengertian takut akan Tuhan. Supaya kita betul-betul menyadari bahwa di posisi kita hari ini, kita tidak sedang takut menghadapi dunia ini, kita tidak sedang takut menghadapi corona. Tapi kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amsal pasal yang kedua, ayat 1, ayat 3 dan 5 saya akan bacakan. Amsal pasal yang kedua, ini kita mau belajar lebih dalam lagi bagaimana kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Sehingga kita betul-betul tahu hidup kita hari ini sedang takut akan Tuhan. Amsal 2 ayat yang pertama, ayat 3. Amsal pasal 2 ayat yang pertama, kemudian ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ikuti saya, firman Tuhan berkata begini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, ya. Ayat yang ketiga saya baca langsung. Ya Allah, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, ayat yang keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, kalau kita cari pengertian, maka yang kita dapatkan takut akan Tuhan. Pengertian tentang Tuhan, maka kita akan mendapat rasa takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita menerima perkataan Tuhan dan menyimpan perintah Tuhan di dalam hati kita akan menghormati Tuhan. Kita akan memiliki rasa takut akan Tuhan dan juga kita semakin mengenal Tuhan.
Dan ayat-ayat tadi berkata demikian, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, maka engkau beroleh rasa takut akan Tuhan dan juga mengenal Allah lebih dalam. Hari-hari ini kita nggak punya pengertian yang benar lagi tentang Tuhan, saudara. Sehingga muncul rasa khawatir. Saya kalau mau bersaksi, saya bilang sama istri bahwa ya nggak tahu ya, istri saya pun bilang kadang-kadang saya ini nggak orang yang udah nggak punya perasaan lagi. Bukan tidak punya perasaan sebetulnya. Ya terima kasih untuk istri saya yang suka menasihati saya. Tapi saya belajar untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kita boleh punya visi, kita boleh punya misi, kita boleh punya rencana-rencana dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengajak kita dan berkata begini, rancanganku bukan rancanganmu. Yang artinya saya mau katakan gini, kalaupun kita punya rancangan, marilah, kalaupun kita punya cita-cita, kita punya visi, punya misi dalam kehidupan kita, mari kita selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dalam kehidupan ini saya melihat banyak orang-orang yang tulus-tulus, yang polos-polos. Wah, kalau ditanya visi misi hidupnya dia kadang-kadang nggak bisa menjawab, tapi polos-polos aja ikut Tuhan, sederhana-sederhana. Justru saya mendapati orang-orang seperti ini, orang-orang yang pelan-pelan kok hidupnya jadi semakin naik, diberkati. Bukan berarti tidak boleh punya visi misi dalam kehidupan, bukan berarti tidak boleh punya cita-cita untuk kehidupan, bukan. Tapi mari kita cari pengertian yang benar tentang takut akan Tuhan. Yang artinya adalah menyerahkan semuanya kehidupan kita kepada Tuhan. Sekarang Jakarta dibilang di lockdown juga enggak, di lockdown tidak ya, tapi semi-semi lockdown lah. Orang banyak parno hari-hari ini. Tapi saya mendengar di Jawa juga banyak ya. Jawa, di kota Kudus katanya, kota-kota Jawa Tengah banyak sekali mengalami hari-hari ini kondisinya sangat berat memang. Tapi saudara-saudara, firman Allah yang kita baca tadi bahwa orang yang takut akan Tuhan itu mereka akan berdiam bermalam bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Nah, dalam Amsal yang kita baca tadi dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara bisa bekerja, saudara-saudara bisa melakukan aktivitas, bisa lakukan apapun juga. Tapi mari mengejar pengertian tentang takut akan Tuhan seperti mencari perak, seperti harta yang terpendam. Kenapa ayat ini berkata demikian, saudara? Karena gini, saudara, orang itu level takut akan Tuhannya sebetulnya dia tidak sedang takut akan Tuhan. Sebetulnya lebih banyak manusia di muka bumi ini takut menghadapi kehidupannya, takut dengan masa depannya. Sehingga yang dicari itu adalah kebutuhannya. 2-3 hari lalu saya share dengan seorang ibu ya. Dan saya bilang sama ibu ini, kalau fokus kehidupanmu yang kamu lakukan, yang engkau lakukan hanya untuk memproteksi dirimu, menjaga hidupmu, menjaga kamu, aku lagi. Wajar aja gak bertumbuh. Wajar aja hidupnya gitu-gitu aja. Takut akan Tuhan itu begini. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan itu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Takut akan Tuhan itu tidak lebih kepada diri sendiri ternyata. Takut akan Tuhan itu memperoleh hikmat dari Tuhan. Mendapat pengertian dari Tuhan. Hidupmu justru ngurusin orang-orang lain. Jadi wajar yang namanya komsel boring. Wajar yang namanya persekutuan juga boring.
Wajar namanya gereja juga capek lah gereja gini-gini aja. Karena yang diurusin ya dia-dia aja. Gak ngurusin keluar. Tidak mengurusi orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan Tuhan. Takut akan Tuhan sebetulnya mendatangkan pengertian untuk kita bisa menolong orang yang membutuhkan Tuhan. Jadi itu sebabnya kita harus luruskan ini saudara-saudara. Mari kita mengejar, memperoleh untuk kita bisa memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Mengenal Allah itu mengerti isi hati Allah. Mengenal Allah itu dekat dengan Allah. Mengenal Allah itu bangun hubungan dengan Allah. Saya nggak mungkin mengenal seseorang kalau saya tidak dekat hubungannya dengan dia. Tetapi ternyata takut akan Tuhan butuh pencarian yang dalam, saudara-saudara. Mengejarnya seperti perak, seperti harta yang terpendam yang harus kita gali betul-betul. Betul nggak hati saya ini takut akan Tuhan atau takut dengan masa depan saya atau takut dengan kondisi kehidupan hari-hari ini. Tapi saya mendapati orang-orang yang sederhana justru nggak takut ya menghadapi dunia ini. Karena orang-orang yang sederhana ini mereka polos-polos saja, mereka jalani hidup dan mereka jadi berkat, saudara-saudara. Kadang-kadang kekayaan itu justru menghalangi kita untuk jadi berkat. Tapi saya percaya orang yang melewati masa susah, hidup mulai meningkat, sederhana, kemudian naik lagi. Mereka yang melewati fase-fase kehidupan, mereka takut akan Tuhan, ini yang jadi berkat. Begitu mereka diperkaya, punya banyak hal yang mereka punya, mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka jadi berkat. Nah jadi saya mau katakan buat kita saudara-saudara, takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan. Amin. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan semakin mengenal Dia. Nah, lebih dalam lagi saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa kalau kita bisa mengerti apa itu takut akan Tuhan, kita akan tahu posisi kita sekarang takut akan Tuhan atau bukan. Nah, apakah takut akan Tuhan itu? Amsal pasal 8 ayat 13 berkata demikian. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ayat ini pendek ya, sederhana. Takut akan Tuhan ternyata ialah membenci kejahatan. Adam di Taman Eden diperintahkan Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman. Jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Waktu Adam mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dari istrinya lalu dia memakannya, dengar baik-baik. Adam sedang tidak takut akan Tuhan dan sedang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera di atas gunung. Orang mulai bilang gini, udah gila barangkali. Ya, ini orang mau ngapain bangun bahtera sebesar itu lalu bangunnya di gunung. Ada juga orang membangun bahtera di pinggir laut. Masa bangunnya di situ? Tapi didapati Nuh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Tidak melakukan kejahatan. Tidak melakukan kejahatan maksudnya apa? Taat kepada perintah Tuhan. Sekarang yang kita taati protokol kesehatan. Itu baik saudara-saudara, saya setuju dengan itu. Kita takut, kita mentaati aturan pemerintah. Itu baik saudara-saudara. Tapi kadang-kadang kita lebih mentaati aturan pemerintah daripada mentaati perintah Allah. Saya tidak bilang bahwa aturan pemerintah itu nggak penting. Aturan pemerintah itu penting, saudara. Kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atas kita, otoritas yang di atas kita. Tapi kita harus ingat juga ada firman Tuhan yang berkata, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, angkat kakimu, kebaskan kakimu, tinggalkan itu. Saudara, kita harus lebih dalam bahwa takut akan Tuhan itu mendatangkan keuntungan akan kita, kepada kita.
Nah jadi membenci kejahatan saudara, yaitu ketaatan. Membenci kejahatan itu kalau dalam Yakobus ayat yang ketiga ayat 16 berkata, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ini yang saya sampaikan tadi kesaksian dengan seorang ibu. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Membenci kejahatan itu tidak melakukan ini, mementingkan diri sendiri. Saudara, mementingkan diri sendiri itu adalah egois, saudara-saudara. Kita di masa-masa ini justru dunia ini membutuhkan kita. Kita harus tampil sebagai orang-orang yang bisa menolong orang lain. Sisihkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadamu untuk menolong orang lain. Ternyata waktu kita diberkati, waktu engkau mengalami berkat, lalu engkau enggak menolong orang lain, tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan yang ada di depan matamu, engkau sedang egois dan takut akan Tuhan. Ada banyak orang sekarang sedang menabung untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya. Tapi mereka lupa, sebetulnya yang paling penting adalah menabung dalam pekerjaan Tuhan. Yang akan membuktikan bahwa engkau sedang takut akan Tuhan. Kalau kita tabung, memperbesar deposito kita, harta kita perbanyak, saudara. Saya mau katakan gini, di masa-masa ini itu enggak kita harus lakukan. Karena itu kita sedang menjaga diri kita sendiri. Kita sedang egois, justru kita sedang tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, jadi membenci kejahatan. Kejahatan tadi saya bilang ada egois, mementingkan diri sendiri. Apa sih egois itu? Lebih dalam lagi saya mau katakan, egois adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk memuaskan diri sendiri. Dan itu adalah jahat di mata Tuhan. Segala sesuatu yang engkau lakukan untuk memuaskan dirimu sendiri, itu adalah jahat di mata Tuhan. Tadi contoh yang saya berikan tadi saudara, sederhana ya. Wah kita pikirin, wah kayaknya saya harus jaga nih saving money. 2 tahun ke depan, pemerintah bilang 2 tahun ke depan mungkin masih akan pandemik ini. Berarti kita harus nabung lebih banyak supaya kita aman 2 tahun ke depan. Boleh aja saudara-saudara. Tapi kalau itu yang menjadi ketakutanmu, maka engkau sedang tidak takut akan Tuhan. Coba lihat orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang berkekurangan. Mereka gak pikirkan 1 tahun 2 tahun ke depan. Makanya Alkitab bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan orang-orang ini hidup damai, nyaman-nyaman aja saudara-saudara. Tapi kita ada orang-orang yang punya gaji bulanan, punya deposito, punya ini. Justru khawatir menghadapi masa-masa ini. Tapi ada orang-orang yang ya gaji di bawah UMR juga mungkin. Jalan aja tuh hidupnya. Makanya banyak berita yang bilang begini. Kok penyakit corona ini kebanyakan orang-orang yang kaya yang ini ya, yang mati gitu ya. Saya coba hubungkan dengan firman Tuhan yang berkata bahwa memang orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan Allah gitu, masuk surga. Tapi justru orang yang hidup sederhana apa adanya, ya hidup jalan aja gitu. Bahkan kita lihat orang-orang yang datang beribadah di gereja, mereka yang suka ikut ibadah online, itu orang-orang yang sederhana-sederhana. Saudara lihat ya, segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan cuma untuk memuaskan diri kita sendiri, itu jahat di mata Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Amin. Membenci kejahatan. Waktu kita tidak menolong orang yang perlu kita tolong, itu jahat di mata Tuhan, saudara. Waktu kita membiarkan orang-orang di sekeliling kita dalam kondisi-kondisi sulit ini, sebetulnya kita bisa menolong mereka. Lalu kita nggak memperdulikan apa yang diperhadapkan di depan mata kita. Itu kita sedang tidak takut akan Tuhan. Kita sedang melakukan kejahatan dan Tuhan membenci kejahatan. Takut akan Tuhan. Keegoisan kita tinggalkan Tuhan,
Bahkan kita seringkali egois terhadap siapa? Terhadap Tuhan yang pertama. Terhadap siapa lagi? Terhadap orang tua, pasangan. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ada dalam kehidupan kita. Berbanding terbalik dengan mengasihi. Kasih itu selalu memberi. Sekalipun harus mengorbankan diri sendiri, kan gitu ya kita. Kita diajar tentang mengasihi. Bahwa kalau kita punya kasih, kita nggak akan takut menjalani kehidupan. Kasih itu memberi, selalu memberi sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Tapi justru yang kita lakukan apa? Melakukan kejahatan. Berusaha mengambil sekalipun orang lain harus jadi korban. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Di Gizi Jakarta. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15, firman Allah berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kita tidak jadi orang yang egois di masa-masa yang sukar ini, saudara-saudara. Kalau engkau egois, engkau sedang melakukan kejahatan, engkau sedang tidak takut akan Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan, Yesus mati untuk kita semua. Supaya kita hidup. Dan kita yang hidup untuk Tuhan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Untuk kita, untuk mereka, kata firman Allah. Amin. Sederhana sebetulnya dari apa yang saya sampaikan. Kalau engkau masih mementingkan dirimu sendiri, egois, tidak peduli dengan kondisi orang-orang di sekelilingmu, apa yang kau sedang lakukan? Sama seperti yang dilakukan oleh Adam di Taman Eden. Takut kepada Tuhan dengan pengertian yang salah. Takut kepada Tuhan, bersembunyi dari Allah. Bukan takut karena menghormati Allah. Bukan takut karena hidupmu mau dipakai oleh Tuhan. Nah, saya kembali kepada Mazmur pasal yang ke-25. Ayat yang pertama tadi kita baca, ayat 12 dan ke-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, ini sederhana ya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kalau kita ini takut akan Tuhan, yaitu yang kita katakan kita walk by faith. Berjalan dengan iman. Bukan kita yang memilih jalan-jalan hidup kita. Bukan kamu yang memilih jalan-jalan hidupmu. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi akulah yang memilih kamu. Dan Tuhan bilang gini, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Takut akan Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan upah dari takut akan Tuhan, tadi udah banyak amsal-amsal kita baca ya. Dikatakan begini, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, masa depan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kemarin saya ada pelepasan anak-anak SMP atau SMA saya kalau nggak salah. Saya bilang sama anak-anak ini bahwa Tuhan mengasihi engkau. Masa depanmu bukan di sekolah ini, bukan. Masa depanmu bukan karena sekolah ini. Masa depanmu juga bukan di tangan orang tuamu, bukan. Masa depanmu juga bukan karena engkau bersekolah di sekolah-sekolah yang hebat, bukan. Ataupun di sekolah-sekolah internasional, ataupun sekolah-sekolah favorit, bukan. Tapi masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau lulus dengan terbaik, tapi percayakan masa depanmu hanya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada bersama-sama dengan saya di tempat ini, koreksi kembali hatimu, cek hatimu. Apakah engkau memiliki pengertian yang benar tentang takut akan Tuhan, atau engkau sedang ketakutan menghadapi masa-masa sulit ini? Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut. Katakan dengan iman. Sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sekali katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab kau besertaku, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, sebab engkau Allahku. Mari engkau yang di rumah bangkit berdiri, katakan dengan iman, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, katakan dengan iman, kemenangan. Saya rindu untuk berdoa buat kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Takutlah akan Tuhan. Jangan takut menghadapi dunia ini. Jangan takut menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan ini. Dunia ini memberitakan hal-hal yang membuat engkau menjadi takut. Tapi jangan bersembunyi daripada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hormati Dia. Datanglah untuk menyembah Dia. Datanglah untuk memuliakan namanya. Jadilah berkat. Tidak lagi egois. Takut akan Tuhan itu berarti engkau membenci kejahatan. Takut akan Tuhan itu berarti engkau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Takut akan Tuhan berarti engkau menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan, engkau akan terus ada dalam hadirat-Nya, mengasihi Dia, melekat dengan Dia. Takut akan Tuhan.
membawa engkau kepada pengenalan yang lebih sungguh lagi akan Dia. Untuk engkau yang merasa ketakutan menghadapi keadaan dunia hari-hari ini, buka hatimu kepada Tuhan. Minta Tuhan melakukan pemulihan atas hatimu. Minta Tuhan dan buat janji di hadapan Tuhan. Kau berani berkata bahwa masa depan hidupku, keluargaku, anak-anakku, pekerjaanku, makan minum kami percaya Tuhan pasti menyediakan. Takut akan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Karena firman-Nya berkata Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukannya kepada mereka. Dan firman-Nya juga berkata takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan membuat engkau berumur panjang. Takut akan Tuhan, engkau akan memiliki ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi keluargamu dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, taat kepada perintah-perintah-Nya. Takut akan Tuhan, mendatangkan kehidupan sehingga engkau terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Dan Alkitab berkata orang yang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Takut akan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang mungkin sedang mengalami ketakutan. Biar mereka takut akan Engkau ya Tuhan. Taat kepada perintah-perintah. Takut akan Engkau. Tidak melakukan yang jahat. Tidak egois. Hamba berdoa pertobatan terjadi atas kami di GGC Jakarta dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Takut akan Tuhan. Mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Engkau yang takut dengan ekonomi keluargamu. Engkau yang takut dengan kondisi pekerjaanmu. Engkau yang takut melihat kondisi keuanganmu. Takutlah akan Tuhan. Dia akan buat perkara-perkara yang engkau tidak pernah pikirkan terjadi atas hidupmu. Takut akan Tuhan mendatangkan ketenteraman. Mari naikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau
terus berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di KGC Jakarta. Kami terus berdoa ada tanda darah anak domba Allah, tanda salib Kristus atas setiap jemaat. Mereka menjadi jemaat yang taat, jemaat yang dengar-dengaran, seperti domba yang keluh kepada gembalanya, seperti domba yang mendengarkan suara gembalanya. Dan kami percaya ketaatan kamilah yang menghindarkan kami daripada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan di hari-hari ini. Ketaatan kami dan takut akan Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Takut akan Tuhan membawa kami kepada ketentraman. Takut akan Tuhan menjadikan kami berkat. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati. Biar kiranya kasih kemurahan Tuhan ada atas hidup mereka. Dan mereka menjadi berkat yang luar biasa untuk semua orang. Sekali lagi hamba-Mu mau perkatakan di jemaat ini tidak ada yang takut untuk menjalani kehidupan dunia ini. Di jemaat ini di KGC Jakarta semua kami takut dan hormat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mau berhenti sampai di sini. Pekerjaan firman-Mu terus bekerja untuk mempertemukan kami setiap hari dengan kebenaran-kebenaran. Mempertemukan kami setiap hari dengan mukjizat-mukjizat-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita. Cek. Haleluya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya di siang hari ini, yang mengajarkan kita semua untuk jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, namun satu hal yang harus kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Amin. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita saat ini, mungkin ada pengumuman. Saya persilakan kepada Bang Charles. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya. Saudara diberkati, katakan amin. Amin. Waduh, luar biasa khotbahnya Bapak Gembala ya. Makasih Bang. Saya sangat diberkati Bang. Oke, bentar. Ya, harus lihat muka saya dulu. Oke Bang. Dan seluruh Bapak Ibu jemaat yang hadir dalam ibadah online, pengumuman kita hari ini dimulai dari thank you for the service Bapak Gembala KGC Jakarta. Jadi poin-poin khotbahnya tadi saya catat ada banyak banget, tapi intinya adalah takut akan Tuhan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Wah, ini nanti saya share ke grup, nanti teman-teman bisa baca, yang nggak ibadah bisa baca, yang ibadah juga bisa melihat kembali. Kemudian untuk ibadah hari ini, bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik itu yang memberikan persembahan perpuluhan, pembangunan, maupun persembahan umum, bisa melalui nomor rekening yang ada di sini. Bisa di screenshot, kemudian disimpan untuk dikirim ke nomor rekening GB Rock Belesa. Kemudian untuk minggu depan ada persembahan perpuluhan, karena di awal bulan Juli tanggal 3, ya, dipersiapkan persembahan persepuluhannya, kemudian dikirim ke nomor rekening ini, karena nanti tanggal 3 nanti kita nggak bisa ibadah offline atau onsite, kita ibadahnya online lagi. Kemudian kita sementara buat posko bantuan COVID. Posko bantuan COVID ini ya kami mengajak seluruh jemaat untuk yang memiliki hati untuk menabur di nomor rekening GB Rock Belesa yang ada di sini. Ya 505 500 89713 untuk nanti kita sama-sama
membantu teman-teman kita yang terkena dampak COVID, baik yang memang belum memiliki pekerjaan ataupun yang sedang dalam isolasi mandiri. Oke, kemudian next. Ya, kita ada doa bersama setiap Jumat ya jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian ibadah minggu depan tanggal 3 Juli masih online. Ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joel Manalu. Nah, kemudian untuk informasi apapun terkait KGC Jakarta, baik itu mau didoakan, ingin ikut gabung dalam doa, ingin memberikan perpuluhan, ingin melakukan apapun pelayanan dari KGC Jakarta, bisa menghubungi nomor sekretariat KGC Jakarta di 0822 6000 2160. Terima kasih dan selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke artis dan Bapak Gembala. Terima kasih. God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bang Pak Charles yang sudah membacakan pengumuman. Dan mari kita siapkan hati kita akan terima doa berkat. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Jakarta akan melihat mukjizat-mukjizat yang besar. Kami akan menjadi orang yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kami akan dipermuliakan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan yang kuat senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Dia. Dan saat ini biarlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kakak-kakak semua yang sudah bergabung lewat ibadah kita online yang pertama, boleh buka kamera semua, kita saling menyapa, saling menebarkan senyum gitu di kiri dan kanan sambil say hi gitu, apa kabar? Shalom, selamat
artis, luar biasa. Thank you, Pak. Haleluya. Katanya mau foto dulu. Jadi semuanya buka kamera. Tunjukkan senyum yang paling manis karena kita mau foto bersama. Pak Andri mana ya? Happy Sunday semua. Selamat pagi semua. Kurang kalau mau foto. Cici Judita William sudah pulang ke Papua kah? Masih di Jakarta. Oh, ter-lockdown di Jakarta ya? Belum Yeay. lockdown ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di ibadah yang sama lewat Zoom meeting. God bless you. Bye-bye. Happy Sunday, bye. Bye. Pak Andri di Kalimantan. Pak Andri di Kalimantan. Jangan lupa untuk subscribe di Jakarta ya, biar semakin banyak like-nya juga ya. Thank you, God bless. Ayo kita foto. Apa itu?